Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo pejuang SNBP 2023. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang peluang SNBP 2023. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tak lupa, di ujung video juga akan ada challenge buat kalian untuk apa? Untuk rasionalisasi SNMPTN atau SNBP untuk 100 siswa. Jadi nanti ada challenge-nya buat kalian yang tertarik dan minat, kalian bisa lihat video ini sampai habis. Oke, hari ini Kak Firdaus akan bahas SNBP 2023 untuk Institut Teknologi Bandung ITB dengan jumlah prodi 22. Buat kalian yang ngincar ke sini, pertama-tama ya harus lolos eligible dong, gitu ya. Peringkat 10 besar atau 15%, atau 15 eligible boleh dipilih, boleh milih ini. Tapi harus ingat, kampus kalian ada history nggak dapat ITB. Kalau kampus kalian nggak dapat history, terus kalian ngincar ITB aja, ya riskan banget gitu ya. Kak, angkatan kemarin ada tuh kak misalnya yang dapat ITB 3-5 orang, kalian boleh pilih. Tapi ingat, walaupun kalian dapat jatah ITB, jangan asal-asalan. Yang sering-sering mentang-mentang dapat jatah ITB, salah-salah milihnya. Akhirnya nggak lulus juga gitu ya. Oke, kita bahas. Untuk yang pertama, ini ya FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Sepertinya ini di kampus utama ya. Oke, karena nggak ada informasi di Jatinangor atau mungkin di kayak misalnya Cirebon gitu ya. Oke, kita lihat tahun 2020 itu 606 jumlah peminatnya, 2021 turunnya banget, lalu naik lagi di 2022 dan kemungkinan besar di tahun 2023 akan ada naik lagi gitu ya. Nah, peluangnya gimana Kak? Peluangnya itu dari 16% jadi 20% dan 29%. Kemungkinan besar ini peluangnya masih ranah 20 persenan, tapi kalian harus ingat, walaupun peluang ini 20 persenan, nilai kalian harus minimal masuk ke grade A2, A1, A1, A2. A3 riskan banget sih kalau kalian mau kesini ya. Tapi bisa aja terjadi kalau sekolah kalian itu banyak banget alumninya yang di sini, ITB terkhusus FITB, kayak gitu. Jadi dipikirkan kembali untuk nilai yang kuatnya biasanya nih kelihatannya sih sepertinya fisika, matematika, dan kimia. Oke, selanjutnya Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Wah, ini kimia terapan banget. Untuk jumlah peminatnya banyak di tahun 2020 sampai 2020 banyak, terus berkurang 2021 dan 2022. Oh ya, buat yang baru banget lihat video Kak Firdaus akan bahas itu 3 tahun terakhir sebagai gambaran gitu ya. Oke. Dan untuk daya tampungnya makin tahun makin naik dari tahun 2020 dan sepertinya di tahun 2023 sama gitu ya, sama kayak tahun 2022. Gak usah khawatir, walaupun di sininya sampai 1000 pun, 1200 misalnya, berarti 140 1200 sekitar 10%, kalian masih aja bisa masuk. Tapi ingat, FTTM banyak banget yang minat. Ini kemungkinan besar masuknya grade A1. Kalau tadi FTB bisa A2, tapi kalau ini A1 gitu, grade A1 ya. Kak, aku nilai aku A2 A3 kak, terus aku mau coba FTTM, dipersilakan. Kalian lolos atau nggak lolos, kalian yang rasakan. Kalian lolos berarti kalian nggak ikut UTBK atau SNBT. Tapi kalau kalian nggak lolos, ya terserah kalian juga mau ikut SNBT atau enggak, terserah. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Kampus Ganesha. Nah, di sini juga akan kita lihat ada pengurangan juga ya jumlah peminatnya. Lalu daya tampungnya makin bertambah dan ini kemungkinan besar jumlah peminatnya akan naik. Naik ya, ataupun stagnan. Gak usah khawatir lagi kalau kalian misalnya masuk atau ngincar ke sini gitu ya. Kemungkinan besar ini masih masuk grade A2. Kalau tadi kan A1 aja nih FTTM, sini mungkin A2. A2 masih bisa lah. Gitu ya. Fisika
fisika, matematika, biologi atau SF, itu peluangnya kita lihat naik ya, jumlah peminatnya 527, 595, 670. Terus daya tampungnya juga naik seiring dengan waktu 2020 sampai 2022. Untuk 2023 itu 67, hampir sama kayak tahun 2022, tapi kalian gak usah khawatir. Ini masuk grade-nya itu farmasi sih ya soalnya. Berarti masuk grade-nya A2. Bisa juga A1 loh. Atau A2 nyerempet A1 juga bisa. Gitu ya. Ini juga banyak yang ngincer kok di sini. Gitu. Tapi kalau kalian termasuk dari yang beruntung itu, ya baguslah. Oke, kalian berarti mantap. Selanjutnya, ilmu dan teknologi hayati, program sains. Ini peluangnya makin kesini makin besar. Jumlah peminatnya juga dari 2020 366, 2021 turun, 2022 mulai naik, dan kemungkinan besar di tahun 2023 akan ada kenaikan lagi, seiring dengan daya tampung yang juga naik. Kalaupun ini 74, 2023 dan 2023 katakanlah nembus angka 400, berarti 74 bagi 400 sekitar kurang lebih 20% ya, 19%-an lah ya, itu masih masuk. Dan untuk teknologi hayati ini A2 masih masuk lah, A2 A3 gitu. Lanjut. Di sini ada FTI, kampus Ganesha. Setahu kakak di sini ada beberapa kampus untuk FTI. Ada FTI Ganesha, ada FTI mana lagi ya? Jatinangor, ada FTI Cirebon. Gitu. Kayaknya bahasnya satu aja deh, jangan tiga-tiga. Satu aja deh coba kita bahas ya. FTI. FTI di kampus Ganesha itu peminatnya makin turun dari 1243, 1057 dan 889. Daya tampungnya itu naik. Oke, kalaupun ini nanti masuk 156 nih, ya kan? Dan juga peminatnya sampai 1000, 15% berarti. Kalian gak usah khawatir. Kalian masih bisa di industri, teknik industri ITB, bisa di Ganesha, ataupun, perhatikan ya, di Jatinangor. Sama-sama di Bandung. Gitu. Tapi kalau di Bandung, ini 60 ya, 2022-nya, di sini 211, ini makin turun banget peminatnya. Terus, tapi FTI-nya di sini makin sama, berarti sekitar 13%. Kalaupun ininya naik jadi 600 juga sebenarnya masih masuk deh. Karena ini bukan di kampus utamanya ya. Kampus utamanya kan di Ganesha. Gitu. Satu lagi juga ada di kampus Cirebon. Kita lihat peluangnya. Oke, untuk yang di kampus Cirebon kita lihat dari 2020 199 turunnya drastis, dan 2022 naiknya hampir 1, sekitar nggak sampai 1,5% lah ya, 1,5% nggak bisa, nggak sampai. Dan kalau misalnya kita lihat FTI kampus Cirebon ini 30, berarti hampir sama. Kalau ini pun misalnya kenanya 400, masuknya 8%, kalian gak usah khawatir. Kemungkinan besar kalian diterima. Lanjut lagi, di situ tadi ada mana tadi ya? Teknik mesin. Teknik mesinnya, wow, gede banget peluangnya. Jumlah peminatnya makin tahun makin berkurang. Dari tahun 2020 daya tampungnya lama makin naik. Dan untuk tahun 2023 hampir sama. Kalian gak usah khawatir, kalau kalian punya basic ke mesin, kalian bisa coba di sini. Gitu ya. Tapi ingat lagi, kalau misalnya kalian pejuang SNBT sejati dan kalian yakin banget kalian bisa keterima ke sini, kalian coba. Tapi kalau kalian nggak mau SNBT, nggak mau UTBK, nggak mau SBM lah ya katakanlah, mending kalian urungkan. Karena ada bukti nyata, dan ini adalah anak-anak yang nggak lulus. Gitu ya. Jadi kalian coba pikirkan kembali. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian, Kak, aku pengen ke ITB banget, Kak, pilih aja yang tadi Cafe Dos bahas, dan nanti akan Cafe Dos bahas. Kalian pilih aja yang kira-kira masuk. Gitu. Sama kemampuan nilai kalian, dan juga sama keinginan kalian. Gitu ya. Selanjutnya ada arsitektur, perencanaan, dan pengembangan kebijakan. Ini juga sama, daya tampungnya makin naik, jumlah peminatnya tahun 2022 turun ya. Untuk
Di jurusan ini kalian bisa coba, dan ini masih masuk lah ya untuk ITB. Ilmu teknologi hayati program rekayasa. Kalau tadi apa ya? Kalau tadi belum sainsnya, ini rekayasanya. Oke, di sini juga ini peluangnya besar banget. 151, ini 148. Berarti kalau ini misalnya sampai 600 pun, berarti 150 dibagi 600, berarti 1 per 4, 25%. Gak usah khawatir ya, masih masuk kok. Gitu. Tapi ingat, ini hanya anak-anak yang siap SNBT. Kalau kalian cuma buat iseng doang, ini bisa buat mental kalian jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini tentang sipil juga ada. Tadi udah kita bahas yang Jatinangor sama Cirebon. Ini kampus sipilnya. Peluangnya hampir sama lah ya. Ini kalau naik hampir 450, berarti masih 15%-an lah, masih masuk. Tapi wajar kok kalau misalnya keketatannya itu lumayan besar. Wajar kan, ini kampus yang bagus, masuk ke dalam top 10 ya. Kampus terbaik di Indonesia. Jadi wajar. Mereka pun akan mencari mahasiswa-mahasiswa terbaiknya, calon mahasiswa-mahasiswa terbaiknya. Kayak gitu. Oke. Ini juga ada di kampus Cirebonnya, FTM juga ada kampus Cirebonnya. Tapi kita coba lihat apakah FTM di kampus Cirebon bagaimana. Peluangnya FTM di utama 146 ini 72, 14%. Ini pun masih baru, ya kan? Kita bisa ambil di sini 500 nih. Loncatnya jauh banget. Kalau misalnya kita lihat di sini sama 72 dan ini menggunakan 600, berarti 72 dibagi 600 sekitar 11%. Gitu ya. Ini tadi kampus Cirebon juga. Jadi ada tambahan di Cirebon dan Jatinangor. FMIPA, matematika. Oke. Untuk MIPA-nya, MTK. Di sini baru nih. Karena langsung dipisah ya, MIPA matematika. Bukan bisa kan di alam ya, FMIPA IPA gitu. 17% dan ini agak riskan banget karena kita belum tahu beberapa tahun terakhir. Kalau kalian mau coba silakan. FMIPA IPA-nya 167. Oh no, 167 kita cek dulu. 167. Sama. Kalian bisa coba. Kalau ini 167 juga, ini bisa jadi lahan buat kalian untuk kalian ke sini. Misalnya di sini katakanlah misalnya 600 pun, berarti 16 bagi 600 berarti sekitar 2,5%-an lah, 25%-an lah. Tapi kalau 600 ya, kalau 500 ya kalian bisa lah. Ingat, nilai kalian dicek lagi. Jangan asal-asal aja mentang-mentang ITB peluangnya gede kalian milih. Wassalam nanti jadinya. Oke, belum habis. Sekolah teknik elektro, stay komputasi. Komputasi nih. Lumayan banget. Apakah ini baru? Oh, benar baru. Karena ini ilmu yang lumayan baru ya untuk komputasi ya. Di sini 100 dan ini 14 langsung dihajar banget. Dan ini bisa jadi sampai 2000 loh, hati-hati. Jadi harus bijak dalam pemilihannya. Ini rekayasa, seni FSRD. Ini bisa sama. Ingat portofolionya jangan lupa disiapkan. Ini peluangnya juga sama ya, 90. Oh, 111 naik juga. Bisnis manajemen ini banyak banget yang ngincar. Bisnis SBM-nya, sekolah bisnis dan manajemennya. Makanya peluangnya kecil, nggak kayak yang teman-temannya. Oke, ini juga sama. Kampus Cirebon, tapi ini lebih mantap. 55%, kayaknya ini paling terbesar deh se-ITB, 55% peluangnya. Tapi kan harus ada portofolionya ya, seni rupa, desain dan kriya. 30 ini 22. Kalaupun ininya 22, ininya 60 pun 30% masih masuk akal. Dan peminatnya juga nggak terlalu besar. Tapi mungkin peminatnya ini adalah orang-orang yang sangat pro dalam seni gitu ya. Oke, seperti itulah video atau penjelasan yang Kak Firdaus telah paparkan ke kalian. Buat kalian yang kepo banget sama challenge-nya, jadi begini. Nanti di akhir video atau sekarang lah ya, di video ini Kak Firdaus akan jelaskan challenge-nya, yaitu nanti Kak Firdaus
tuliskan atau letakkan 7 link video Kak Firdaus di bagian video. Kalian bisa lihat di situ ada 5 sampai sekitar 7 link video. Kalian buka video-video tersebut dan di video tersebut Kak Firdaus sebutkan warna. Contoh, di link 1 Kak Firdaus misalnya sebutkan warna merah di menit ke-7. Video kedua warna apa di menit berapa dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kalian udah tahu, kalian bisa email ke Kak Firdaus di info, nanti juga ada. Nanti kalau udah kalian kirimkan email ke Kak Firdaus, jangan lupa kalian attachment atau lampirkan nilai rapot kalian semester 1 sampai semester 5 beserta foto nilai rapotnya ya. Jadi ada rapot kalian yang ada tulisan nilainya, ya kan ada SMA kalian, tolong difotoin satu aja sebagai petunjuk bahwa kalian benar-benar real gitu kan. Lalu cantumkan juga nomor WA kalian gitu. Dan ini free gitu ya. Nanti kalau kalian sudah lakukan itu, nanti Kak Firdaus sortir, dan buat kalian yang beruntung nanti akan Kak Firdaus hubungi untuk Kak Firdaus bahas rasionalisasi SNBP-nya gitu ya. Berapa banyak Kak? Berapa siswa? Kurang lebih sekitar 100 siswa gitu. Oke. Jadi tolong disimak baik-baik gitu ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Kak Firdaus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.